Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kali ini saya akan membahas tentang kasus pemerkosaan oleh Ustadz di sebuah pondok pesantren. Terungkap di persidangan, kasus ini tak terungkap ke permukaan hingga akhirnya terbongkar saat persidangan dimulai 17 November 2021. Dan hingga kini masih berjalan. Perbuatan terdakwa dilakukan dalam tentang waktu 2016 hingga 2021. LPSK mengungkap fakta persidangan anak-anak yang dilahirkan oleh para korban diakui sebagai anak yatim piatu. Mereka dieksploitasi oleh pelaku untuk meminta dana sumbangan kepada sejumlah pihak. Polisi belum menyelidiki kasus dugaan eksploitasi tersebut. Alasannya saat proses penyidik fokus pada kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Heri atau pelaku. Polisi berharap pihak yang mengetahui kasus ini untuk melapor disertai barang bukti. Kalau memang ada yang menyampaikan atau mengetahui suatu rencana menyatim piatukan dengan tujuan komersil atau bagaimana, bisa dilaporkan ke kepolisian dengan bukti yang ada sehingga bisa mengusut dengan adanya bukti petunjuk yang dia dapatkan. Wakil Ketua LPSK atau Livia Istania Dev Iskandar menyampaikan dalam fakta persidangan pelaku mengeksploitasi anak dan korban sebagai alat untuk meminta dana. Fakta persidangan mengungkap bahwa anak-anak yang dilahirkan korban diakui sebagai anak yatim piatu dan dijadikan alat oleh pelaku untuk meminta dana kepada sejumlah pihak. Dana program Indonesia Pintar atau PIP. Untuk para korban juga mengambil pelaku tulis dia melalui keterangan pers yang diterima. Kasus ini sebenarnya bukan kasus baru. Si pelaku yang bernama Heri Wirawan, umurnya 36 tahun, sudah ditangkap polisi bulan Mei lalu. Tapi baru viral sekarang, sudah dibongkar oleh netizen ketika Heri dihadirkan di pengadilan. Barulah jagat maya ramai karena baru tahu ada kasus yang terkesan ditutup-tutupi supaya tidak menarik perhatian. Pada saat bersamaan, masyarakat harus terus mendukung para korban dan tidak memberikan stigma negatif. Hal itu perlu agar korban bisa melanjutkan kehidupannya dengan normal. Selain itu, LPSK berharap media massa juga terus menjaga kerahasiaan identitas para korban. Selain kepada para korban, LPSK juga mengingatkan anak-anak yang dilahirkan akibat kasus pemerkosaan juga harus mendapat perhatian dari pemerintah provinsi supaya tumbuh kembangnya bisa berjalan dengan baik. Yang terpenting, kasus ini mengingatkan para pemangku kepentingan seperti sekolah, pemerintah, masyarakat atau keluarga untuk duduk bersama membicarakan persoalan yang belum terselesaikan, terutama terkait perzinahan, pendidikan taman kanak-kanaknya. Dan ingat juga yang harus kita salahkan itu adalah oknumnya, bukan agamanya. Sebenarnya yang harus disalahkan itu bukan cara wanita berpakaian, tetapi otak si pelaku yang nafsu seks. Dan menurut ajaran Kristen tentang pemerkosaan, Alkitab membahas isu pemerkosaan. Setiap kali Alkitab membahas tindakan pemerkosaan selalu digambarkan sebagai pelanggaran berat terhadap perlakuan tubuh jasmani yang dirancang Allah. Dalam Kejadian pasal 34, Alkitab mengecam pemerkosaan setiap kali muncul. Sebagai contoh, ada sebuah perikop dalam hukum yang diberikan kepada bangsa Israel sebelum memasuki tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Perikop dalam Ulangan 22 ayat 13 sampai 29. Ini melarang pemaksaan hubungan seksual dengan wanita atau yang kita kenal pada zamannya sebagai pemerkosaan. Hukum ini dimaksud untuk melindungi wanita serta melindungi Israel dari perbuatan berdosa. Sekian laporan yang saya berikan. Terima kasih.